harus dimaknai ya bahwa para legislator di DPR itu tidak punya keberdayaan, tidak punya kemandirian. Mereka harus menurut kepada ketua parpolnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Rumah Restorasi Indonesia. Jumpa kembali dalam dialog Rumah Restorasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hendrik Raseki yang menjadi host pada malam perbincangan saat ini. Saat ini di studio kita telah tampil Bung Andu Wanedi Saputra. Beliau ini adalah pakar hukum, dan juga saat ini bergabung menjadi peneliti di Rumah Restorasi Indonesia untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang mencerdaskan, kritis, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat semua. Selamat datang Bung Andu di sini. Sama-sama kita diundang di sini ya. Alhamdulillah. Perbincangan kita malam ini terkait dengan yang saat ini sedang menjadi isu sentral terkait dengan rancangan perampasan aset yang dianggap efektif dan perlu untuk mengatasi permasalahan seperti TTP, pencucian uang, dan juga terkait dengan bagaimana kita mengatasi, meminimalisir tindakan-tindakan korupsi yang bisa mengembalikan dana ataupun perampasan aset korupsi itu kepada penghasilan negara. Nah, coba Bung Andi jelaskan fenomena apa dari segi peraturannya, bagaimana dinamika yang perlu kita elaborasi pada kesempatan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bahwa memang isu tentang perampasan aset bukan suatu isu yang baru ya di belantika Republik ini, karena ini sebenarnya isu lama sejak tahun 2006, yaitu kepada saat Indonesia telah meratifikasi ya United Nations Convention Against Corruption ya tahun 2003. Di mana pada saat itu kita meratifikasi ratifikasi daripada PBB ini untuk kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi extraordinary. Nah, ini bukan satu paket ya dari PBB, di mana paket ini terdiri dari ya bahwa pada saat setiap negara sudah meratifikasi UNEX 2003, ada kewajiban setiap negara untuk yang pertama ya membuat atau mendirikan undang-undang anti korupsi. Terus yang kedua, undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi. Terus yang ketiga adalah ya undang-undang perlindungan saksi dan korban. Yang keempat adalah undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Terus yang kelima adalah undang-undang perampasan aset. Nah, ini adalah package ya, paket yang harus dibuat oleh setiap negara. Nah, maka itu pada tahun 2006 ya pemerintah Indonesia meratifikasi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Nah, semestinya pada saat kita sudah membuat undang-undang ya ratifikasi tersebut, ya kelima package ini sudah harus dijalankan. Di antara 5 package ini yang tertinggal sampai saat ini adalah undang-undang perampasan aset. Yang belum ya? Yang belum. Nah, maka itu ada gejolak dinamika ya di tengah masyarakat dengan munculnya ya atau ditemukannya oleh PPATK sejumlah uang yang cukup fantastis ya. Setidaknya 349 triliun. Ini yang tidak bertuan. Nah, publik dan juga pengambilan kebijakan itu kaget, apalagi sejak Pak Mahfud ya diundang ke DPR dan ada silang pendapat antara Pak Mahfud sendiri dengan Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, tentang besarannya ini. Nah, memang muaranya karena ini adalah uang yang masuk di dalam APBN, maka muaranya ada di Kementerian Keuangan.
Nah, kita ingat dulu pada tahun 23 kalau nggak salah, pada saat 2023. pada saat Gus Dur. Oh iya, Nah, 2003 ya. nah, Gus Dur presiden itu mencoba menertibkan. Nah, karena ada sinyalemen pada saat di akhir pemerintahan Orde Baru itu dari Pak Sumitro Hadikusumo, pengawan ekonomi, bahwa APBN kita itu bocor 30%. Betul. Nah, salah satunya pada saat Gus Dur menertibkan adalah dana-dana non budgeter. Nah, dana budgeter itu yang tidak diperoleh atau tidak masuk dalam audit BPK. Nah, ini cukup besar karena ini dikelola sendiri oleh menteri untuk kepentingan menteri. Nah, karena tidak terdeteksi itu ditertibkan oleh Menko Perekonomian Rizal Ramli pada saat itu. Nah, kalau kita itu setbacknya ke belakang. Nah, maka itu pernyataan atau Pak Mahfud tentang 349 triliun ini merupakan satu gunung es, ya, kotak Pandora yang sebenarnya bisa kalau ada keseriusan. Itu bukan hal baru juga ya? Bukan hal yang baru. Karena apa? Karena kalau saya melihat ada keengganan baik di eksekutif maupun di legislatif ya untuk menggolkan atau menyetujui undang-undang PA ini, perampasan aset. Karena apa? Karena di dalam teori hukum pidana ya undang-undang ini bisa menjerat secara impersonal maupun interim. Nah, impersonal maksudnya adalah kalau predikat crime ya predikat asal daripada perbuatan tindak pidana korupsi, nah, itu baru dia bisa dirampas. Apakah melalui uang pengganti maupun denda yang telah divonis. Nah, jadi impersonal ini lebih kepada ya pengungkapkan kasus daripada korupsinya dulu, baru nanti. Nah, sementara undang-undang PA ini tidak sampai ke situ, tapi pemidanaan perampasan tanpa pemidanaan. Ya, undang-undang perampasan aset itu. Jadi seperti contoh ya kasus daripada Rafael. Ya, Rafael ini kan dia yang bisa ditelisik oleh penegak hukum adalah kasus deposit safe yang ditemukan sekitar 30 triliun miliar ya. Nah, itu disimpan ya tanpa harus juga menyeret Rafael ya kasus korupsinya apa, predikat remnya apa. Nah, pihak penyidik penegak hukum bisa masuk, KPK bisa masuk, ya kejaksaan bisa masuk, kepolisian bisa masuk, menyelidiki ini uang 30 miliar ini, ya 30 lebih miliar ini uang dari mana, kok disimpan. Terus yang kedua biasanya ya para pelaku daripada korupsi ini menyamarkan uang hasil perolehannya, ya perolehannya dengan misalnya pembelian aset nomini, ya misalnya kepada pembantunya, kepada supirnya, atau kepada pihak-pihak lain untuk disamarkan atau membeli ya surat-surat berharga di Christmas Island, ya dengan perusahaan cangkang misalnya yang tidak mengatasnamakan dirinya. Nah, sebenarnya ini bisa ditelusuri ya dengan pembuktian tembalik. Ya, pembuktian tembalik misalnya berapa sih gaji yang diperoleh take home pay atau besaran daripada tunjangan yang ada, kelayakannya. Kan juga ada laporan kekayaan pejabat. Nah, itu bisa di-matchingkan, diperbandingkan, diverifikasi apakah juga ada unsur kelayakan. Nah, kalau misalnya itu tidak, ya penyelidik melalui ya perampasan itu bisa dirampas. Ya dirampas dulu baru dicari predikat crime-nya. Nah, apabila nanti setelah melakukan verifikasi ya upaya penyelidikan itu tidak ditemukan ya unsur-unsur ya tindak kejahatan,
ya, karena bukan korupsi aja, ya, undang-undang perampasan aset, tapi juga terorisme, ya, terus narkotika maupun juga tindak pidana pencucian uang lain. Nah, cuma ya selama ini kita hanya berpaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Karena di pasal 77 ya undang-undang tersebut itu dimungkinkan ada perampasan aset. Tetapi mesti diingat juga ya perampasan ini baru bisa ya dieksekusi atau ditindaklanjuti setelah ada putusan pengadilan. Biasanya putusan hakim di dalam pengadilan tersebut itu memuat ya misalnya berupa kerugian negara yang harus ditanggung. Terus yang kedua dendanya. Nah, tetapi koruptor biasanya itu menyamarkan pada saat dia sudah ditangkap terlebih dahulu menghilangkan jejak. Dulu waktu pengalaman saya tahun 1996 sebelum ada tindak pidana korupsinya itu residivis atau narapidana yang tersangkut pada pasal 372 378 penipuan ini, terutama penipuan kepada tindak pidana perbankan, itu mereka misalnya menggondol ya sekitar 10 miliar. Dia sudah hitung 5 miliar disisihkan ya untuk urus di kejaksaan. Selang servis. Enggak, dialokasikan untuk ngurus dia. Untuk entertain itu gitu. Ya bisa untuk entertain. Yang penting nanti dia dihukum dengan hukuman paling minimal. Nah, terus yang kedua ya untuk pada saat persidangan. Terus yang ketiga untuk hidup dia di dalam penjara. Nah, jadi uang yang digondolnya itu tidak seluruhnya. Dan ini merupakan suatu modus operandi yang sudah jamak, yang sudah lazim dilakukan oleh koruptor atau oleh para pelaku tindak pidana. Nah, jadi penyamaran harta-harta daripada hasil tindakan extraordinary crime itu seperti itu. Seperti misalnya dalam kasus narkoba yang begitu besar Pak Tendi Manopo misalnya, itu kan Minahasa. Itu kan disampaikan bahwa ada ya fabrikasi narkoba di Taiwan yang begitu besar untuk meloloskan sekian ton, 10 ton ke Indonesia. Nah, itu ada penyamarannya. Ya, sekian ton 10 ton itu diloloskan ya, terus yang ini tidak. Terus ada upeti. Ya, suap di situ. Oke, minta 100 miliar. Ya, baik pemirsa Rumah Asasi Indonesia, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bung Andi Wanirin Saputra tadi. Nanti ini kita baru elaborasi tentang norma-norma dan juga kenyataan-kenyataan yang terjadi saat ini. Untuk sesi ini kita sudahi, nanti akan kita lanjutkan kepada sesi berikutnya di Bung Andi. Itu lebih kepada yang lebih aplikatif dan juga memberikan contoh-contoh yang lebih fakta yang ada yang kita jumpai dan juga bagaimana mengatau gagasan mengenai perancangan undang-undang perampasan aset ini yang lebih bisa diterapkan dalam keseharian bernegara nantinya. Baik, pemirsa Rumah Asasi Indonesia. Bung Andi, nah kemarin tuh ada yang menghinyakan itu di DPR, ya kan? Pertama Pak Mahfud datang nih ke DPR, kemudian dia cukup kritis dan cukup juga didesak, sehingga Pak Mahfud juga ada nuansa emosional ya. Kemudian juga pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPR itu, Pak Bambang Urianto, yang dikenal Pak Bambang Pacul, dia menceritakan fenomena yang lain pula itu terkait
susahnya undang-undang itu, undang-undang perampasan aset diterapkan. Dan dia mengakui agak susah tuh kalau tidak ada para tuan-tuan juragan-juragan ini menyetujui. Coba dijelaskan itu Pak Andi, apa yang dibaca fenomenal itu? Ya, kalau saya membacanya adalah bahwa ini sekali lagi bahwa ya baik legislatif maupun eksekutif dia enggan untuk mensahkan undang-undang ini. Karena apa? Karena perampasan aset sekali diundang-undangkan ini akan menyasar kepada mereka, terutama juga kepada parpol. Ya, karena 300 sekian triliun itu ya tidak menutup kemungkinan para pelakunya adalah para legislator, ya maupun itu. Karena yang disampaikan oleh Mahfud ya, yang terlacak oleh PPATK itu jumlah agregat. Ya. Walaupun PPATK ada transaksinya yang mencurigakan. Nah, ini sebenarnya bukan satu kotak Pandora yang harus dibuka. Ya. Nah, maka itu kita dorong ya, publik harus mendorong. Ini ada pansus. Karena kalau pansus ya, atau hak angket yang bisa sampai ke sekian layer ya, terbaca nanti ya siapa-siapa yang menikmati itu. Nah, sedari awal saya melihat kemarin waktu di DPR sebelum Bambang Pacul ngomong seperti itu, terus ada polemik ya, kontroversial yang begitu menghentakkan kita pada saat ada Dahlan itu membilang bahwa terpancing oleh pernyataan Mahfud bahwa DPR adalah maklar. Terus terjadi kasus terjadi polemik antara Dahlan dengan dari Demokrat Benny Kaharman yang mengatakan wah kita buka-bukaan aja. Nah terus statement terakhir setelah CRDP itu Bambang Pacul mengatakan bahwa bukan kami sebenarnya yang tidak mau, tetapi adalah ketua-ketua daripada parpol. Nah, ini harus dimaknai ya bahwa para legislator di DPR itu tidak punya keberdayaan, tidak punya kemandirian. Mereka harus menurut kepada ketua parpolnya. Nah, biasanya ketua parpol ya setiap ini kan pasti ada ya, ada semacam upeti atau misalnya juga parpolnya sendiri juga dalam kementerian-kementerian tertentu ya juga bermain ya, maupun juga di BUMN itu juga kita sudah menjadi rahasia umum bahwa BUMN gemuk itu dikuasai oleh parpol-parpol tertentu. Nah, ini terbaca oleh PPATK ya, aliran atau transaksi ini yang melibatkan contoh kasus misalnya ya kasus bansos. Ya, bansos itu kan jelas pemainnya siapa. Baik yang juga di DKI maupun yang juga di Departemen Sosial. Ya, tidak terlepas daripada ya parpol itu sendiri ya bekerjasama dengan pengambilan putusan di kementerian. Nah, inilah keengganan ini yang saya baca. Nah, tetapi saya melihat bahwa kemarin itu hanya dagelan. Karena apa? Saya yang di DPR itu dagelan. Ya, hanya satu hanya satu pertunjukan ya drama yang ujungnya nanti tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian, tidak ada follow up-nya. Tidak ada follow up-nya. Jadi hanya ramai di situ saja. Karena apa? Karena ya macam tadi kalau misalnya sampai terbentuk pansus ya atau hak angket ya, terus kontak Pandora ini terbuka, ya akan terlihat ya siapa-siapa yang memainkan itu, siapa-siapa yang menikmatinya. Nah, ini ya kita lihat endingnya. Kalau saya endingnya adalah di samping juga mengungkapkan, bukan hanya diungkapkan, tetapi masuk kepada ranah penyelidikan, ranah hukum, ya kepada pelaku. Terus yang kedua adalah ya ada harus legislator maupun pemerintah secara sungguh-sungguh
menerbitkan atau mengesahkan undang-undang PA ini. Karena undang-undang PA ini dahsyat. Seperti tadi saya sampaikan, tanpa ada predikat crime, ya, atau kejahatan asal, ya, seorang penyidik bisa menyita, melakukan pembuktian terbalik bahwa uang yang disita, yang dirampas, ya, itu memang ya diselidiki apakah berasal daripada kejahatan, ya, atau juga murni. Perlu nggak sih mungkin untuk menerapkan, kan sekarang kan banyak pemain orang-orang yang diduga terlibat, sinyalir terlibat daripada penyelenggara negara nih, pejabat-pejabat negara malah kan, jadi ada penolakan malah dari legislator, dari parlemen, atau perlu moratorium gitu supaya atau memungkinkan tidak? Ya, jangan di moratorium. Jadi sebelum kasus ini meledak, ya, kasus Rafael ini, kita publik diingatkan, ya, disentakkan juga dengan kasus Sambo. Iya, soalnya sebelumnya udah ada rekening gendut kan, banyak. Rekening gendut, terus kasus Sambo, terus ada Satgasus, yang mengelola uang ratusan triliun, yang sampai sekarang nggak ada ini. Nggak ada apanya. Nggak ada. Nah, terus juga setelah itu kita disentakkan, ya, dengan dana-dana yang terbaru adalah penggondolan dana di dalam Jiwasraya. Ya, Jiwasraya, dan juga salah satu BUMN ini digondol sekian triliun, yang ditengarai ini untuk pembiayaan pemilu. Nah, apabila ya undang-undang perampasan aset ini sudah terbit, sudah ada, ya, itu penyidik akan mudah, kan ada nama-nama. Nah, tinggal dipanggil. Nah, nanti juga kalau misalnya ada kesungguhan untuk membongkar ini sampai ke akar-akarnya, kan ada nama-nama yang akan muncul. Nah, nama-nama ini nanti ya akan masuk di dalam satu fase verifikasi. Dia harus bertanggung jawab. Nah, penyidik juga jangan seperti yang sekarang berlaku, sedang terjadi adalah memanggil berdasarkan posting-posting media sosial terhadap keluarganya. Misalnya keluarganya beli Hermes, ya sekian, nampak baru disidik dipanggil. Dan ada fenomena di masyarakat itu yang dipedulikan. Yang dipedulikan, yang didahulukan. Masalah utamanya tidak diselesaikan. Seharusnya list nama yang ada di PPATK itu, karena PPATK hanya sampai ya dia memberikan nama, data. Terus habis itu mau diapakan? Dia mau apakan oleh penyidik. Seharusnya ditindaklanjuti. Maka itu dulu PPATK pernah berencana, ya, untuk mereka meminta ada penyidik di dalam PPATK. Jadi untuk memudahkan, ya, untuk memverifikasi permulaan. Nah, itu baru nanti seperti pajak lah. Pajak kan ada. Ya, ada penyidik perpajakan. Nah, seharusnya juga seperti itu. Jadi tidak bertumpuk. Di dalam undang-undang itu juga ini. Terus berikutnya adalah ketidakseriusan yang saya baca oleh dari pemerintah maupun legislator. Kalau misalnya ada keinginan untuk perampasan aset itu masuk, ya, di dalam satu kodifikasi hukum Indonesia. Ya nggak perlu juga misalnya menjadi undang-undang tersendiri. Tetapi kemarin pada saat pengesahan omnibus, ya, Cipta Karya, seharusnya atau undang-undang daripada KUHP yang baru, masukkan norma itu tentang perampasan aset ke situ. Tapi tidak juga kan? Tidak juga. Nah, ini membuktikan, maka itu keyakinan saya kemarin itu hanya drama untuk meramaikan atau mengakomodir biar ini bola tidak liar. Karena kalau misalnya Pak Mahfud hanya cuap-cuap di ini dianggap liar, maka itu ya. Apakah pernyataan Pak Mahfud itu merupakan kebijakan pemerintah dalam ini presiden? Enggak. Atau inisiatif beliau mandiri? Enggak, karena dia betulan Pak Mahfud ketua daripada gugus
tindak pidana pencucian uang. Tapi tentunya kan bisa juga diperkirakan akan menjadi kegaduhan Iya, dalam sistem kenegaraan. maka itu sebenarnya juga DPR kan diberikan data-data pada saat PPATK itu telah melakukan verifikasi tindak pidana pencucian uang itu selain juga diberikan kepada presiden melalui Menko Polkam, termasuk juga diberikan tembusannya atau kopinya kepada legislator, kepada DPR. Seharusnya itu ditindaklanjuti. Nah, jadi tidak ini. Nah, jadi kalau saya lihat ini hanya untuk mengukung, mengkooptasi Pak Mahfud saja. Era-era dulu itu kan ada Bulog Gate, Century Gate, banyak. Kan itu legislator, parlemen itu kan begitu proaktifnya membentuk hak angket, pansus, yang dalam kasus mengenai perungkapan yang dana 349 triliun tersebut itu tidak ada gairah seperti itu. Nah, ini fenomena apa yang Bung lihat itu? Ya, ini sebenarnya suatu hal yang saya melihat bahwa tindak pidana korupsi baik itu melalui pengadaan barang dan jasa, gratifikasi maupun suap, itu spektrumnya, spektrum dari nilai besaran jumlahnya sudah besar. Kalau dulu Senturi hanya 6, sekian triliun. Tapi sekarang ratusan triliun itu semua nggak aware. Banyak yang terlibat. Banyak yang terlibat juga dianggap itu konsumsi berita aja. Nanti tinggal dikatakan, nggak terbukti, itu bukan tindak pidana korupsi. Maka itu perlu ditelusuri kenapa terjadi perbedaan statement antara Menteri Keuangan dengan PPATK. Kenapa pada akhirnya sebelum ada RDP, PPATK sempat meralat bahwa itu bukan hasil daripada tindak pidana korupsi. Tetapi pada saat RDP seperti ada injeksi daripada ini Pak Mahfud, PPATK seolah-olah meralat pernyataan pertamanya bahwa ini tindak pidana ada tindak pidana pencucian uang. Nah, semestinya itu ditelusuri. Ditelusuri kenapa nilainya sangat besar. Ketimbang kalau saya melihat ketimbang KPK hanya OTT sekian miliar, lebih baik fokus. Ada gugus tugas yang melakukan fokus kepada memverifikasi data-data itu. Dan untuk mengantisipasi korupsi lebih besar, kemanfaatan pengambilan aset lebih besar. Itu yang kita harapkan. Nah, dengan kita lihat sikap parlemen, sikap pemerintah yang kelihatan masih belum bulat lah untuk merubah perbaikan terkait dengan undang-undang, apa yang perlu dilakukan itu? Sekarang dari Bung Andi ini apa? Yang progresif. Kalau saya melihat taken for granted artinya suka atau tidak suka kita bahwa undang-undang perampasan aset ini harus segera diundangkan, disahkan oleh legislator. Pemerintah harus secara legowo menyerahkan kepada DPR. Kalaupun misalnya naskah draft daripada undang-undang tersebut sudah ada di DPR, legislator bersama dengan pemerintah itu segera mengundangkannya. Karena apa? Itu adalah semacam entry point, pintu masuk untuk mengungkapkan yang lebih besar. Karena selama ini kita nggak puas. Perampasan aset hanya diserahkan kepada putusan pengadilan terhadap predikat crime, terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi berupa kerugian negara yang disatukan pada saat divonis. Itu nilainya nggak seberapa. Nah, cukup menarik nih Bung Andi perbincangan kita. Tampaknya waktu durasi ini juga terlalu singkat untuk kita bicarakan masalah yang sangat penting untuk bangsa saat ini. Kita perlu melakukan sebuah restorasi kepada bangsa ini, kepada negara ini, supaya di masa mendatang
negara Indonesia ini lebih baik lagi dan juga pemanfaatan keuangan negara itu lebih tepat sasaran, pengelolaan lebih negara bisa mensejahterakan, keuangan negara itu lebih mensejahterakan ya. Iya. Banyak hal yang diungkapkan mengenai pertambangan, pengelolaan perkembangan, kehutanan, banyak hal Ya itu baru satu ini aja di baru sektor ya. Kementerian Keuangan. Kementerian Kelautan segala macam itu merupakan yang perlu kita nanti di masa mendatang kita akan berdialog lagi nih Bung Aceh ya. Iya. Jadi baik pemirsa Rumah Restorasi Indonesia, perbincangan yang sangat menarik. Ini perlu kita elaborasi lebih mendalam lagi dalam dialog-dialog di masa mendatang. Bu Andi bersedia untuk datang kemari ya kan? Harus bersedia. Bersedia ya untuk restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia. Jadi perbaikan arah dari reformasi kita menuju ke arah restorasi di masa mendatang Indonesia lebih baik lagi. Baik, kami akhiri. Bung Andi juga mengakhiri perjumpaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.